kakak-kakak kok gak ada hari ini Fatah loh. Aku tak panggil teman-temanku. Rahel, ayo ke sini yuk. Selamat pagi Nino, aku mau nyanyi loh. Boleh nggak? Boleh. Nyanyi lagu apa? Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Adik-adik, maaf ya kakak terlambat. Iya, Kak Yeremia terlambat. Kenapa Kak Yeremia? Halo adik-adik, Oh iya, hai adik-adik, shalom. maaf ya kakak terlambat karena kakak di rumah tadi ngoven roti banyak. Wah, Kak Yeremia tadi ngopen apa? Ngopen apa? Ngopen roti Ngopen roti. Wah, banyak tadi. iya, Kak Yeremia, Kaita tadi MC-nya digantiin sama adik-adik. Tepuk tangan dulu dong buat adik-adik. Yeay. Nih, adik-adik di rumah harus dicontoh nih adik-adik nih. Hebat, masih kecil tapi sudah berani untuk melayani Tuhan. Nah, terima kasih banyak ya adik-adik ya. Terima kasih. Ya. Nah sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Iya, kita awali ibadah kita dengan kita berdoa. Ya, sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan karena berkat penyertaan-Mu pada pagi hari ini sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, tiada suatu halangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Kak Yeremia, sini cepetan. Iya, Kak Gadis akhirnya MC-nya ditemanin sama cowok nih, asik. Ya lo kan asik. Asik ya berdua ya, iya. Nah Kak Yeremia, tadi kan kita sudah mengawali ibadah kita dengan DMC adik-adik loh. Ya. Terus kita juga sudah berdoa. Kita juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita boleh nyanyi dulu apa enggak? Boleh dong, Boleh. kita mau nyanyi dulu dengan kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab
adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami agar dapat mengerti akan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun awal, pertengahan hingga akhirnya tiada suatu halangan apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke adik-adik, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayat yang ke-36 sampai 43. Beginilah firman Tuhan. Penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, adik-adik, ayat nas dari bacaan pada pagi hari ini terambil dari Matius 13 ayatnya yang ke-37 dan 38. Demikian firman Tuhan. Ia menjawab, katanya, orang yang menabur benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Amin. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Yoga. Pasti adik-adik kangen kan ya? Pasti kangen dong. Nah, adik-adik, kakak ini mau ngajak nonton film. Adik-adik mau nggak nonton film? Pasti mau kan ya? Filmnya itu sangat seru banget. Rugi kalau adik-adik nggak nonton. Ya, sebelum nonton film, dimohon orang tuanya adik-adik, bapak atau ibunya untuk mendampingi adik-adik untuk menonton film. Ya, kalau orang tua adik-adik sudah siap, adik-adiknya sudah siap juga, duduk yang rapi ya, diam dan dengarkan. Nah, ini filmnya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian sambil hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian.
Mas, kenapa kamu di sini? Pengen ibadah? Nggak apa-apa kok masuk. Tuhan itu nggak pernah membeda-bedakan orang. Siapapun kita, seburuk apapun kita, Tuhan pasti menerima kita. Ya, jangan lihat orang. Kalau kita dalam, apa-apa, langsung saja. Ya. Nggak apa-apa bareng sama kami. Mau? Saya kayak gitu. Nggak apa-apa. Kalau masnya mau, ayo duduk sama kami ya. Ya sudah, kalau gitu tunggu di sini ya. Kami masuk dulu ya. Tunggu di sini dulu. Kasihannya Pak, masa dia orang Ya itu, harusnya kan dia nggak usah malu, ya kan? dia mau ibadah. Ya nanti kita lihat lagi ya Pak. Namanya orang kan mungkin perasaannya nggak sama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1a yang demikian. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Aku tuh seneng banget gitu. Kamu seneng gak sih? Seneng Kak. Pak, aku kok inget anak tadi kok kasihan banget ya. Dia kan masih usia sekolah. Anak GKJB kerja dalam kasihnya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi itu kan gereja. Aku anak GKJB. Masih ada kan nomor teleponnya? Mana bagi anaknya ya? Mas, bisa tahu aku kan yang kemarin kasih nomor. Itu anakku putri ini maaf ya. Sekarang nggak perlu malu lagi ya. Malu ya. Ya, yuk ikut kami dulu yuk. Ku rajin dalam persekutuan, kita dewi gerejaku. Mas, kamu mandi dulu aja ya. Nanti kita ambilkan baju ya, biar bersih. Yuk. Kak. Apa sih, Dek? Kakak yuk lali. Wis suwe kakak gak sekolah. Browsing mulu. Kayak ada paketan agak itu kok nongker papa ke mama. Kok ngegame ae makane gak iso-iso. Tapi hobi Kak. Belajar apa, Dek? Matematika, Mas. Sama nih, Mas. Gambar apa ini? Kubus, rumus, Mas. Oh ya bisa, no. Mas. Ya itu sudah bagus itu gambarnya. Cuma ini apa posisinya nih sesuaikan ya dengan yang di sini ya. Sikatnya ini denahnya harus sama. Nanti kalau nggak sama jadi pertanyaan nanti ya. Iya. Ya. Belum selesai Mas. Ini tinggal sedikit Kak. Iya semangat ya. Sudah bagus kok. Pintar gitu loh Pak. Iya. Ternyata. Hebat kamu. Ini apa sih Mas? Ini loh Dek, kemarin yang belajar itu yang tolong ruang. Nah ini Oh, iya. ruangannya. Oh, itu Mas.
Walah, kita jo sing mbok maksud dengan Iya, apik ya Kak. Iya, keren ya. Mama, papa, berangkat dulu. Gimana filmnya tadi adik-adik? Pasti seru kan? Oke, masih ingat siapa tokohnya? Ada Kak siapa? Iya, Kak Putri sama keluarganya. Juga ada yang tadi yang di pinggir jalan itu tadi siapa yang terus kepingin pergi ke gereja? Oh iya, si pemulung. Wah, luar biasa ya. Ternyata keluarga Kak Putri itu sungguh luar biasa. Keluarga yang dekat dengan Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini firman Tuhan berjudul ilalang dan gandum. Tadi di dalam ayat Nas sudah juga diceritakan bahwa anak manusia adalah si penabur, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian ladang adalah dunia. Yang berikutnya adalah siapa? Ya, benih yang baik adalah anak-anak Tuhan yang baik. Ada lagi, satu lagi, yaitu ya ilalang. Ilalang itu adalah anak-anak si jahat. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Seperti keluarga Kak Putri tadi, adalah anak-anak Tuhan yang baik, suka menolong. Mereka juga tidak pernah mengejek orang lain. Mereka menghargai, walaupun si pemulung tadi adalah orang yang sangat hina, tetapi keluarga Kak Putri menyayangi mereka sehingga mereka mengangkat si pemulung untuk jadi anaknya dan disekolahkan jadi orang yang hebat. Mereka selalu percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati mereka. Nah, adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan, mungkin adik-adik bisa pernah merasakan seperti apa yang dirasakan pemulung tadi. Adik-adik di sekolah kan punya teman ya, pasti ada temannya yang tidak baik, suka jahil, kadang mencubit adik-adik atau bahkan mukul adik-adik. Nah, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ampuni mereka, kita maafkan mereka. Kemudian, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan berkat kepada kita untuk senantiasa kita percaya pada Tuhan. Janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan memperbolehkan kita hidup berdampingan bersama dengan orang-orang yang tidak baik. Walaupun kita baik, mereka tidak baik, kita tidak boleh menghakimi mereka. Kita serahkan kepada Tuhan karena Tuhanlah yang berhak menghakimi manusia. Dan apabila kita selalu percaya kepada Tuhan, upah kita besar di surga. Percayalah bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Mari kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, kita mengasihi sesama kita tanpa memandang mereka. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tadi tentang menjadi benih yang baik. Adik-adik mau kan menjadi benih yang baik? Caranya kita dengan mempersembahkan untuk Tuhan. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan pujian, bukan karena aku.
depanku, bukan karena fasilitasku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya pada kita, bila kita dipakainya. Ya, adik-adik, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita duduk yang baik dan tangan dilipat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini keadaannya kurang membaik. Kiranya Tuhan berkati agar virus corona ini segera menghilang dari bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gerejamu yang ada di seluruh muka bumi ini, terutama GKJW Jemaat Rejo Agung. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta, Penatua dan Diaken dalam segala pelayanannya, kiranya Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk desa kami tercinta, Desa Rejo Agung, kiranya Tuhan berkati Bapak Kepala Desa, perangkat-perangkat yang ada, dan jauhkanlah desa kami ini dari segala mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang saat ini sedang di rumah, melakukan ibadah dari rumah, belajar dari rumah, kiranya Tuhan memberkati. Dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan setelah itu kami akan melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati. Kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan dan sucikan persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi tempat pelebaran kerajaan-Mu yang ada di surga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Halo adik-adik. Aduh, ibadahnya udah mau selesai nih Kak. Kalau ibadah KPAR tuh rasanya bentar ya, soalnya ibadahnya tuh menyenangkan. Kak Gadis itu seneng kalau ibadah KPAR tuh. Ya kiranya ibadah pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita, bagi adik-adik, dan bagi semua. Iya, semoga ibadah KPAR ini menjadi berkat buat Kak Gadis, Kak Yeremia, kakak-kakak yang lain, dan adik-adik semua di rumah. Iya, adik-adik jangan sedih ya, kita akan lanjutkan ibadah minggu-minggu lagi. Bye. Tuhan Yesus memberkati.